Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Pernahkah Anda melihat pemandangan seperti ini? Orang tua kita, kakek nenek kita yang kita sayangi, harus menahan keinginan untuk menikmati manisnya buah karena takut gula darahnya naik. Nanti gulanya naik, nah, kata dokter, buah itu manis, nggak boleh banyak-banyak. Kalimat-kalimat ini pasti sering kita dengar. Ketakutan ini nyata. Diabetes, terutama di usia senja, seringkali diiringi dengan daftar panjang pantangan makanan, dan buah seringkali menjadi tersangka utama karena rasanya yang manis. Akibatnya, banyak lansia penderita diabetes yang jadi takut makan buah sama sekali. Padahal, ini adalah sebuah kekeliruan besar. Buah adalah sumber vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang menua. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengubah ketakutan itu menjadi pengetahuan. Kita akan bongkar tuntas, secara mendalam, berdasarkan sains dan data, 5 buah jagoan yang tidak hanya boleh, tapi bahkan dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes, terutama para lansia. Ini bukan video, katanya. Saya sudah merangkum informasi dari berbagai jurnal kesehatan, panduan asosiasi diabetes, dan pakar nutrisi. Jadi, siapkan catatan Anda, atau lebih baik lagi, tonton video ini bersama orang tua Anda. Di akhir video, saya jamin Anda akan merasa jauh lebih tenang dan percaya diri dalam menyajikan buah untuk mereka. Baik, kita masuk ke bab pertama. Sebelum kita sebutkan buahnya satu persatu, kita harus samakan frekuensi dulu. Kenapa sih penderita diabetes, apalagi yang sudah lansia, justru butuh buah? Tubuh lansia itu seperti mesin yang sudah bekerja puluhan tahun. Butuh oli dan perawatan ekstra. Nah, buah menyediakan itu semua. 1. Serat, fiber. Ini adalah pahlawan utama bagi diabetesi. Bayangkan serat ini seperti rem di dalam usus kita. Saat kita makan buah utuh, serat memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Jadi, gula darah tidak melonjak drastis seperti saat kita minum jus gula. Bagi lansia, serat juga sangat penting untuk melawan sembelit, masalah yang sangat umum di usia senja. 2. Vitamin dan mineral. Vitamin C untuk imunitas, kalium untuk mengontrol tekanan darah, masalah umum penyerta diabetes, vitamin K untuk kesehatan tulang. Semua ini ada di dalam buah. 3. Antioksidan. Diabetes menciptakan kondisi yang disebut stres oksidatif dalam tubuh yang merusak sel-sel kita dan mempercepat penuaan serta komplikasi. Buah, terutama yang berwarna-warni, kaya akan antioksidan yang berfungsi sebagai pasukan pembersih radikal bebas ini. Ini sangat penting untuk kesehatan mata, jantung, dan otak lansia. Jadi, mitos bahwa semua buah itu musuh diabetes adalah salah besar. Yang benar adalah pilih buah yang tepat, dengan porsi yang tepat, dan cara konsumsi yang tepat. Lalu, bagaimana cara memilih buah yang tepat? Kuncinya ada pada 2 istilah ini. Jangan pusing dulu, saya akan jelaskan dengan super simple. Oke, perkenalkan 2 sahabat baru kita dalam memilih makanan, indeks glikemik, IG, dan beban glikemik, BG.
Indeks glikemik atau IG itu gampangnya adalah speedometer gula. Ini adalah angka dari 0 sampai 100 yang menunjukkan seberapa cepat sebuah makanan menaikkan gula darah kita. IG rendah, kurang dari 55. Seperti sepeda, gula darah naiknya pelan, santai, dan aman. Inilah yang kita cari. IG sedang, 56 sampai 69. Seperti motor, agak cepat, perlu sedikit waspada. IG tinggi, lebih dari 70. Seperti mobil balap, gula darah langsung ngebut naik. Harus dihindari atau dikonsumsi sangat sedikit. Tapi, IG saja tidak cukup. Ada yang namanya beban glikemik atau BG, glycemic load. Ini lebih pintar lagi. BG tidak hanya melihat kecepatan IG, tapi juga jumlah atau porsi karbohidrat yang kita makan. Rumusnya memang ribet, tapi konsepnya sederhana. Meskipun sebuah buah punya IG sedang, kalau kita makannya cuma sedikit, dampaknya ke gula darah tetap rendah. Contoh, semangka punya IG lumayan tinggi, 72. Tapi karena kandungan airnya banyak dan karbohidratnya sedikit per porsi, beban glikemiknya untuk satu potong kecil itu rendah. Paham ya? Jadi patokan utama kita adalah cari buah dengan indeks glikemik rendah. Dan selalu perhatikan porsi untuk menjaga beban glikemiknya tetap rendah. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke inti acara. Inilah 5 buah jagoan dengan IG rendah dan segudang manfaat untuk para diabetesi lansia. Juara pertama kita, yang mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, adalah alpukat. Kenapa mengejutkan? Karena banyak yang mengira alpukat ini buah berlemak tinggi yang bikin gemuk. Indeks glikemik IG sangat rendah, 15. Beban glikemik BG per 100 gram sangat rendah, 1. Nutrisi unggulan, lemak tak jenuh tunggal, MUFA, serat, kalium, vitamin E. Lihat angkanya, IG dan BG-nya hampir 0. Ini karena alpukat sangat rendah gula dan tinggi lemak. Tapi, ini adalah lemak baik, MUFA. Lemak yang sama yang ditemukan pada minyak zaitun. Mengapa ini juara? 1. Tidak menaikkan gula darah. Praktis tidak ada dampaknya pada lonjakan gula darah. 2. Meningkatkan sensitivitas insulin. Lemak baiknya terbukti membantu sel-sel tubuh merespon insulin lebih baik. Ini adalah inti dari penanganan diabetes tipe 2. 3. Kesehatan jantung. Penderita diabetes berisiko tinggi penyakit jantung. Lemak baik pada alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL. 4. Bikin kenyang lebih lama. Kombinasi lemak dan seratnya membuat rasa kenyang bertahan lama, membantu mengontrol nafsu makan dan berat badan. 5. Khusus untuk lansia, kandungan lutein zeaxanthinnya baik untuk kesehatan mata, dan kaliumnya membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Tips praktis. Porsi ideal, cukup 1/4 hingga setengah buah ukuran sedang per hari. Jangan satu buah besar sekali makan. Cara memilih, pilih yang kulitnya sedikit empuk saat ditekan lembut, tapi tidak lembek. Kalau masih keras, peram di suhu ruang. Ide penyajian aman. Jangan dibuat jus dengan susu kental manis dan gula. Ini kesalahan fatal. Saran, kerok langsung. Campurkan di salad, atau buat toast dengan roti gandum utuh. Bisa juga diblend dengan sedikit air dan es batu, tanpa gula, menjadi smoothie yang creamy. Mitos vs fakta. Mitos, alpukat bikin gemuk. Fakta, yang bikin gemuk adalah konsumsi berlebihan dan tambahan gula atau susu kental manis. Dalam porsi yang tepat, lemak sehatnya justru membantu manajemen berat badan. Selanjutnya yang kedua, buah lokal yang sering kita jumpai dan harganya terjangkau. Inilah dia, jambu biji. Indeks glikemik, IG, rendah, 12-24, tergantung varietas. Beban glikemik, BG, per 100 gram, sangat rendah, 1-3. Nutrisi unggulan, serat pangan, luar biasa tinggi. Vitamin C, 4x lipat dari jeruk. Likopen, pada jambu merah. Jambu biji adalah superhero serat.
Dalam 100 gram saja, bisa mengandung hingga 5 gram serat. Ingatkan fungsi serat sebagai rem gula darah. Mengapa ini juara? 1. Kontrol gula darah super. Serat larutnya membentuk gel di perut, memperlambat pencernaan dan penyerapan gula. 2. Meningkatkan imunitas lansia. Kandungan vitamin C-nya yang brutal sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh lansia yang rentan sakit. 3. Kesehatan pencernaan sangat efektif mencegah dan mengatasi sembelit. 4. Potensi menurunkan tekanan darah. Kandungan kaliumnya juga cukup tinggi. Beberapa studi menunjukkan ekstrak jambu biji membantu menurunkan tensi. 5. Khusus diabetes. Studi menunjukkan bahwa minum teh daun jambu biji bahkan bisa membantu menurunkan gula darah setelah makan. Tapi kita fokus pada buahnya yang juga hebat. Tips praktis. Porsi ideal, 1 buah ukuran sedang per hari. Cara konsumsi terbaik, makan langsung beserta kulitnya setelah dicuci bersih. Sebagian besar serat dan nutrisi ada di dekat kulit. Ide penyajian aman. Makan langsung sebagai camilan. Dibuat smoothie, blender dengan dagingnya, dicampur yogurt plain, tanpa gula. Hindari jus saring yang membuang semua seratnya. Mitos vs fakta. Mitos, biji jambu menyebabkan usus buntu. Fakta, ini mitos medis yang sudah lama dibantah. Usus buntu disebabkan oleh peradangan dan infeksi, bukan karena menelan biji buah. Bijinya justru mengandung serat. Jika sulit mengunyah, boleh dibuang, tapi jangan takut berlebihan. An apple a day keeps the doctor away. Pepatah ini ada benarnya, terutama bagi penderita diabetes. Inilah dia, si renyah apel. Indeks glikemik, IG, rendah, 38. Beban glikemik, BG, per 1 buah sedang, rendah, 6. Nutrisi unggulan, serat larut, pektin, polifenol, quercetin. IG apel memang sedikit lebih tinggi dari jambu biji, tapi masih tergolong rendah. Kuncinya ada pada jenis seratnya, yaitu pektin dan antioksidannya yang bernama quercetin. Mengapa ini juara? 1. Pektin si penjaga gula. Serat pektin ini sangat baik dalam memperlambat penyerapan gula dan memberikan rasa kenyang. 2. Quercetin anti-diabetes. Beberapa studi pada hewan menunjukkan antioksidan quercetin pada kulit apel dapat membantu melawan resistensi insulin. 3. Kaya air dan rendah kalori, membantu hidrasi dan menjaga berat badan, 2 hal penting dalam manajemen diabetes. 4. Kesehatan usus, serat pada apel bertindak sebagai prebiotik, yaitu makanan untuk bakteri baik di usus kita. Usus yang sehat berkontribusi pada kontrol gula darah yang lebih baik. Tips praktis. Porsi ideal, 1 buah ukuran kecil hingga sedang, seukuran bola tenis. Cara konsumsi terbaik, wajib makan dengan kulitnya. Cuci bersih di bawah air mengalir. Kulit apel adalah gudangnya serat dan antioksidan quercetin. Pilih apel hijau, Granny Smith. Jika memungkinkan, apel hijau cenderung memiliki kandungan gula sedikit lebih rendah dan serat lebih tinggi dibanding apel merah yang sangat manis. Ide penyajian aman. Makan langsung sebagai camilan pengganjal lapar. Potong tipis-tipis. Taburi sedikit bubuk kayu manis. Kayu manis terbukti baik untuk gula darah. Lalu panggang sebentar di oven, air fryer menjadi keripik apel sehat. Mitos vs fakta. Mitos, lapisan lilin pada apel impor berbahaya. Fakta, lilin yang digunakan adalah food grade wax, lilin khusus makanan, yang aman untuk dikonsumsi dan berfungsi menjaga kesegaran buah. Mencuci bersih dengan air mengalir sudah cukup untuk menghilangkan kotoran dan sebagian besar lapisan lilin. Sekarang kita ke buah-buahan, imut, yang kekuatannya luar biasa. Mereka adalah keluarga berries, strawberry, blueberry, raspberry, semuanya masuk. Indeks glikemik, IG, rendah, strawberry 41, blueberry 53, beban glikemik, BG, per 1 cangkir, rendah, 4-7. Nutrisi unggulan, antosianin, antioksidan super, vitamin C, serat.
Jangan tertipu ukurannya yang kecil. Buah berries adalah bom nutrisi, warna biru, merah, dan ungu pekat. Mereka berasal dari antioksidan super bernama antosianin. Mengapa ini juara? 1. Antosianin dan insulin. Studi menunjukkan antosianin dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah setelah makan makanan tinggi karbohidrat. 2. Rendah gula, tinggi serat, kombinasi sempurna untuk camilan manis tanpa rasa bersalah. 3. Kesehatan otak lansia. Blueberry secara khusus dijuluki brain food. Antioksidannya terbukti mampu menembus sawar darah otak dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Berpotensi memperlambat penurunan kognitif di usia tua. 4. Melawan peradangan. Diabetes adalah penyakit pro-inflamasi. Antioksidan dalam berries sangat kuat dalam melawan peradangan di seluruh tubuh. Tips praktis. Porsi ideal, sekitar 1 cangkir teh atau 1 genggam tangan orang dewasa. Beku vs segar, keduanya sama baiknya. Buah beku seringkali dipetik pada puncak kematangannya lalu dibekukan, sehingga nutrisinya terjaga sempurna. Buah beku juga lebih ekonomis. Ide penyajian aman. Dimakan langsung. Dicampur ke dalam oatmeal atau yogurt plain. Dibuat smoothie dengan bayam untuk tambahan nutrisi tanpa mengubah rasa. Mitos vs fakta. Mitos, buah berries yang asam tidak baik untuk lambung lansia. Fakta, selama tidak memiliki riwayat GERD atau MAH akut yang spesifik terhadap buah asam, berries umumnya aman. Rasa asamnya bukan karena pH yang ekstrim, tapi karena asam organik yang bermanfaat. Konsumsi setelah makan bisa menjadi solusi jika lambung sensitif. Dan jagoan kita yang kelima, seringkali berada di bawah bayang-bayang apel. Padahal manfaatnya tak kalah hebat. Inilah dia, buah pir. Indeks glikemik, IG, rendah, 38. Beban glikemik, BG, per 1 buah sedang, rendah, 7. Nutrisi unggulan, serat pangan, termasuk pektin, sorbitol, vitamin K. Sama seperti apel, pir memiliki IG rendah dan kaya serat. Namun, pir punya senjata rahasia lain yang sangat relevan untuk lansia. Mengapa ini juara? 1. Hidrasi dan tekstur lembut. Kandungan airnya sangat tinggi dan teksturnya lebih lembut dari apel, membuatnya lebih mudah dikunyah oleh lansia yang mungkin punya masalah gigi. 2. Sahabat pencernaan. Kombinasi serat dan gula alkohol alami bernama sorbitol menjadikan pir memiliki efek laksatif ringan, sangat membantu mencegah dan mengatasi sembelit pada lansia. 3. Kaya serat di kulit, sama seperti apel. Kulit pir adalah sumber serat utamanya. 4. Anti-inflamasi, mengandung antioksidan flavonoid di kulitnya yang bersifat anti-inflamasi, baik untuk melawan peradangan kronis akibat diabetes. Tips praktis. Porsi ideal, 1 buah ukuran sedang. Cara konsumsi terbaik, cuci bersih dan makan bersama kulitnya. Tingkat kematangan, pir yang sedikit lebih keras, belum terlalu matang, memiliki IG yang cenderung lebih rendah dibandingkan pir yang sudah sangat matang dan lembek. Ide penyajian aman. Makan langsung. Dipotong dan dicampur ke dalam salad buah bersama alpukat dan berries. Direbus, dikukus, dengan sedikit jahe dan kayu manis. Teksturnya menjadi sangat lembut dan hangat, cocok untuk lansia. Jadi, inilah kelima jagoan kita, alpukat, jambu biji, apel, berries, dan pir. Kuncinya ada pada IG rendah, serat tinggi, dan segudang antioksidan. Oke, kita sudah tahu 5 buahnya, tapi ini bagian yang sama pentingnya. Bagaimana aturan mainnya? 1. Makan buah utuh bukan jus. Saya tidak akan bosan mengatakannya. Membuat jus menghancurkan serat dan membuat gulanya terserap secepat kilat. Ini adalah musuh terbesar diabetesi. Blender, smoothie, masih lebih baik karena seratnya ikut terminum. Tapi makan utuh tetap nomor 1. 2. Perhatikan porsinya, meskipun buahnya aman, bukan berarti boleh makan sekilo sekaligus. Ingat porsi yang tadi kita bahas?
Satu porsi buah biasanya setara dengan satu kepalan tangan Anda. Cukup 1-2 porsi buah yang berbeda dalam sehari. 3. Waktu konsumsi. Jadikan buah sebagai camilan di antara waktu makan besar, misal jam 10 pagi atau jam 3 sore. Hindari makan buah dalam jumlah banyak bersamaan dengan nasi, karena akan menumpuk beban karbohidrat. 4. Kombinasikan dengan protein dan lemak. Tips pro, makan buah bersama segenggam kacang-kacangan, almond, kenari, atau semangkuk kecil yogurt plain. Protein dan lemak akan semakin memperlambat penyerapan gula dari buah, membuat gula darah makin stabil. Sebagai bonus, bagaimana dengan buah lain? Apakah ada yang haram? Jawabannya, tidak ada yang 100% haram. Yang ada adalah perlu ekstra hati-hati. Buah-buahan seperti mangga matang, pisang yang sudah sangat matang, anggur, kelengkeng, dan terutama durian atau nangka, memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi dan kandungan gula yang padat. Bolehkah makan? Boleh, tapi dengan syarat super ketat. 1. Porsi sangat kecil, misalnya, mangga cukup 2-3 potong kecil, bukan setengah buah. Anggur cukup 5-6 butir. Durian cukup 1-2 pongge, biji. 2. Jangan setiap hari. Anggap ini sebagai hadiah sesekali. 3. Wajib kombinasikan dengan aktivitas fisik setelahnya, misal jalan kaki santai, untuk membantu membakar gulanya. Tanya jawab singkat. Bagaimana dengan buah kering seperti kismis atau kurma? Perlu sangat waspada. Proses pengeringan menghilangkan air dan memekatkan gula. IG dan BG-nya jadi sangat tinggi. Jika ingin makan kurma, cukup 1 butir, bukan 3 atau 5. Bolehkah makan pisang? Pilih pisang yang masih sedikit kehijauan. Pisang jenis ini lebih banyak mengandung pati resisten yang berfungsi seperti serat dan lebih lambat menaikkan gula darah dibanding pisang kuning berbintik coklat yang sudah sangat matang dan manis. Jadi, kesimpulannya sederhana. Jangan lagi takut memberikan buah untuk orang tua kita yang menderita diabetes. Tubuh mereka membutuhkannya. Ingat 5 jagoan kita, alpukat yang kaya lemak sehat, jambu biji sang raja serat, apel dan pir yang wajib dimakan dengan kulitnya, serta beris si kecil-kecil cabai rawit antioksidan. Dan ingat 3 aturan emas, makan utuh, perhatikan porsi, dan konsumsi di waktu yang tepat. Dan yang paling penting dari semuanya, video ini adalah panduan edukasi untuk memberikan Anda pengetahuan. Ini tidak menggantikan nasihat dari dokter atau ahli gizi Anda. Kondisi setiap orang itu unik. Selalu diskusikan rencana pola makan, termasuk jenis dan porsi buah, dengan tenaga medis profesional yang menangani orang tua Anda. Mereka yang paling tahu kondisi kesehatan beliau secara menyeluruh. Semoga video yang panjang dan detail ini benar-benar bermanfaat dan bisa membawa ketenangan bagi keluarga Anda. Melihat orang tua kita bisa menikmati makanan sehat dengan bahagia adalah salah satu anugerah terbesar, bukan? Sekarang giliran Anda. Buah apa yang menjadi favorit orang tua Anda di rumah? Dan setelah menonton video ini, buah mana yang akan Anda coba berikan? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi dan saling berbagi pengalaman. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong berikan like. Dan yang terpenting, share, bagikan video ini ke teman, saudara, atau grup WhatsApp keluarga Anda. Satu kali Anda share, bisa jadi Anda membantu satu keluarga di luar sana yang sedang kebingungan. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan mendalam lainnya yang sudah saya siapkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan sayangi selalu orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.